Halo Sobat Espos, kalian lagi nonton Mulai Dari Nol. Hidroponik adalah salah satu metode tanam yang beberapa tahun belakangan ini mulai diminati banyak orang. Awalnya, metode tanam ini sebagai solusi bagi petani yang tidak memiliki banyak lahan. Sobat Espos, di episode ini dia mengunjungi salah satu pengusaha hidroponik yang ada di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Karanganyar. Yuk sama-sama kita lihat bagaimana sih cara menanam dengan teknik hidroponik ala Valley Farm. Halo Mas. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Baik Mbak. Alhamdulillah. Mas, aku mau tanya dong Mas. Sebenarnya Masnya tuh mulai usaha ini sejak kapan Mas? Kalau saya dulu sih awal mulanya sih di tahun 2019 ya Mbak, baru aja di tanggalnya di 31 Juli 2019. Oh, jadi sebelum Covid malah Mbak. Oh iya ya, sebelum COVID ya. masuk ya. Berarti udah sekitar 4 tahun? Berjalan 4 tahun ini Mbak. Oke. Nah, pas dulunya memulai usaha ini Mas, Iya. apakah sudah punya lahan seluas ini atau gimana tuh? Belum sih Mbak, jadi dulu tuh awalnya itu cuma di lahan kecil aja. Cuma di depan rumah itu kan ada lahan kecil, terus kebetulan kita pun juga, saya sendiri juga hobi menanam lah, kita coba-coba buat nanam, terutama di hidroponik karena saya pikir lebih bersih gitu loh Mbak dibandingkan yang di tanah kayak gitu. Makanya kita semua dari awal tuh dari hobi dulu, dari styrofoam, dari box bekas buah yang kotak-kotak itu Mbak, kecil-kecil itu. Jadi kita cuman buat belajar nanam aja sih. Jadi awal mulanya di situ. Terus 1 tahun barulah buka lahan di sini kayak gitu. Kalau tanya modal boleh nggak Mas? Boleh. Kalau pas waktu masih kecil-kecilan mungkin box styrofoamnya dari mana tuh? Box styrofoam dulu itu saya beli harga cuma 5 ribuan aja. Jadi dulu belinya di pasar gede Mbak. Pasar gede kan jual buah-buah aja itu. Betul. Kan. Itu box bekas anggur tuh dulu harganya 5 ribuan aja. Cuman kita juga harus nambahi plastik buat bisa nampung air gitu. Jadi ini sistemnya beda lagi Mbak. Kalau yang di sini tuh udah sistemnya itu udah pakai mesin. Kalau yang dulu tuh pakai tanpa mesin sama sekali kayak gitu Mbak. Jadi dulu tuh modalnya kecil banget. Jadi dulu masih kerja kan Mbak. Jadinya setiap gajian kita sisihkan buat beli styrofoam, buat beli peralatan kecil-kecil gitu aja Mbak. Karena skalanya dulu masih hobi aja kayak gitu. Berarti lebih bisa nggak sampai 1 juta lah ya? Nggak sampai lah ya? Cuman beli seadanya aja. Kalau dulu mah dari hobi aja sih. Nyicil dikit-dikit ya, gitu. Betul. Oke, kalau buat ngalirin air atau apa gitu? Pipa. Untuk mengaliri air kita menggunakan pompa Mbak, pakai pompa kolam. Jadi kita sediakan kolam juga buat nanti pencampuran air nutrisinya. Jadi ini kan pakai air nutrisi. Jadi kita ada tampungan semacam tandon ya, penyebutannya kita tuh tandon. Kita terbuat dari kolam dari semen kalau kita tanam di bawah, terus kita alirkan di setiap meja mengalir, terus nanti keluar di bagian belakang, kembali lagi ke tandon. Jadi sistemnya sirkulasi gitu aja. Jadi muter terus gitu aja. Mas, kalau Sobat Espos nih pengen buat instalasi ya dikit lah, nggak seluas ini. Kira-kira berapa ya Mas ya? Kalau cuma ini nih, segini aja nih. Segini totalnya. aja ya? Ya kalau bikin sendiri bisa murah Mbak. Kalau mau kreatif, jadi kalau saya sarankan sih mending bikin sendiri aja. Jadi nanti harganya dihitung per talang aja. Misal harga talang 100.000. Kalau kita mau beli 16 kan berarti udah 1.600.000 untuk talangnya aja. Terus sama besi-besinya mungkin cukup harga 500.000, 2 jutaan aja udah cukup lah. Nanti sama apa namanya pompa sama tandon kecil lah. Nanti mungkin kalau bisa bikin sendiri mungkin harga di 3 sampai 4 juta udah jadi. Udah jadi. Sama tanamannya udah Gitu ya Sobat Espos ya, kalau yang mau mencoba ya kecil-kecilan dulu gitu kan, mau mencoba dulu. Modal 4 sampai 5 ya Mas ya? Boleh, nanti udah dapat atap itu biasanya. Tuh, udah dapat atap. Mas, aku kayaknya pengen lihat deh prosesnya dari apa tuh ya Mas, kayak pembibitan. Oh dia, boleh dari semai ya mungkin ya Mbak ya? Boleh ikut ya Mas? Boleh. Oke, langsung ke sana aja Mbak. Oke. Ini Mbak tempat persemaiannya. Kita mau nyoba semai sekalian aja ya Mbak ya? Boleh. Ini kita mau nyemai sawi Pak Coy Mbak. Jadi ini pakainya rockwool Mbak. Media tanam hidroponik itu menggunakan rockwool. Rockwool. Ini dari batu Mbak sebenarnya Mbak. Oh iya? Dari batu yang dilebur.
terus dijadikan semacam bul gitu, jadi semacam kayak busa gitu Mbak. Sifatnya dia yang bisa meresap air sih, kita yang carinya kayak gitu. Terus kalau bibitnya sendiri Mas, apakah kita ini bibit yang bagus nih atau gitu. Atau bisa apa aja tuh? Jadi kalau kita sih patokannya yang sudah bersertifikasi aja Mbak, yang paling gampang. Merek apa aja bisa merek apa aja, cuman kalau saran saya untuk sawi-sawian ya cari yang udah ada sertifikasi, benih sertifikasinya. Ada sertifikasinya. Ya, ada cap sertifikasinya, terus dari segi nama dia udah terkenal gitu loh Mbak gitu. Jadi jangan coba beli benih yang misal kayak kiloan atau yang bikin sendiri dari orang lain kayak gitu. Mending beli yang sudah ada kemasannya, yang udah ternama namanya gitu. Jadi benih premium gitu loh Mbak. Siap. Oke, begitu. Kita semai aja ya Mbak ya. Oke, jadi semainya itu gampang banget sih Mbak. Jadi ini rogbulnya cuman cukup dibasahin aja. Dibasahin aja. Jadi rogbul ini kan udah berbentuk seperti ini. Ya, jadi udah kita potong-potong sedemikian rupa sebesar 2,5 cm per kotaknya. 2,5 cm. Jadi per kotak itu 2,5 kali 2,5 cm. Ini kecil-kecil aja ya, lah ya. Betul. Terus kita basahin, habis dibasahin kita kasih lubang kecil-kecil gitu Mbak. Biar benihnya bisa stay di sini. Biar enggak lari-lari. Lubangnya gitu ya. Kalau nyamanya gampang banget, tinggal taruh benihnya. Ini kan benihnya agak besar ya Mbak ya. Ini tinggal diambil aja, ditaruh di setiap lubangnya Mbak. Ini setiap lubangnya satu aja? Satu boleh, maksimal 2. Oh gitu, maksimal 2. Ya, nanti yang bikin beda nanti waktu panennya. Panennya kalau 2 nanti pakcoynya agak kecil-kecil. Kita ngejarnya yang pakcoy baby, yang kecil-kecil gitu Mbak. Cuman kalau yang besar-besar, mau yang pakcoy yang besar kekar gitu ya satu-satu udah cukup. Oh gitu ya, malah kalau bijinya ini 2, bibitnya 2, ini yang kecil-kecil? Bisa kecil, karena kan dia nanti kan rebutan sinar matahari kalau udah besar Mbak. Jadi dia nggak bisa tumbuh, kembangnya itu nggak bisa besar-besar banget gitu. Oke, jadi harus satu-satu aja biar menghasilkan yang besar. Kalau pengen besar, satu-satu. Ini teknik kalau teman-teman mau nanam baby pakcoy gitu Mbak. Panennya kecil-kecil aja, nggak besar-besar gitu. Setelah ini kan udah nih Mas. Terus nanti bakal didiamkan buat berapa hari? Kalau ini nanti kita harus menyiramnya Mbak. Menyiramnya menggunakan air biasa aja. Jadi pakai air keran atau air PDAM boleh. Jadi setiap pagi kita harus siram sampai dirasa dia sudah lembab aja. Nggak cukup, nggak harus sampai yang menggenang airnya itu nggak perlu. Jadi cukup basah aja. Basah aja gitu aja. Nanti kira-kira selama 7 hari dinampan tanpa nutrisi. Lah setelah 7 hari barulah kita pindah di sini Mbak. Ini namanya meja persemaian. Ini meja persemaian. Ya, meja persemaian itu bedanya apa yang sama di sini? Bedanya tuh di sini sudah pakai air nutrisi. Oh, ini udah pakai air nutrisi ya Mas ya? Ini udah kelihatan banget kalau ini udah berlumut. Ya, berlumut itu berarti tandanya dia udah pakai nutrisi. Gitu. Karena lumut itu juga makan nutrisi juga. Makanya dia bisa tumbuh. Gitu. Jadi kalau yang di depan kita ini udah berapa hari? Lah ini yang udah umur sekitar 10 hari. Ini 10 hari? 10 hari, jadi nanti di sini 7 hari, di sini nanti tambah 7 hari lagi Mbak. Jadi total nanti 14 hari seperti ini, 14 hari yang udah mulai rimbun ini ya. Ya, ini nanti kita pindah di meja permajaan. Oh gitu, Ada meja permajaan lagi nanti. Jadi kalau di instalasi ini tuh cuma buat penyemaian saja. Terus di sini 7 hari, di sini juga 7 hari. Betul. Kalau udah ini berarti udah bisa ini Mas. Udah bisa dipindah sana. Oke, ini udah bisa dipindah. Terus dipindahnya di mana Mas? Nanti pindahnya nanti di pojok sana Mbak. Di meja permajaan nanti. Atau kita mau ke sana langsung? Boleh. Boleh deh yuk, kita langsung pindah aja ya. Kita coba pindah salah satu dipindah sana kayak. Oke, boleh. Jadi ini Mbak permajaannya Mbak. Ini gimana Mas? Jadi nanti bisa dipotong satu-satu. Kan udah dipotong kan Mbak? Ya, nanti dimasukkan di tiap kotak. Mas, kan ini aku lihat ya Mas ya, tadi tuh jarak antar lubangnya ini tuh kalau yang kecil-kecil ini juga deket, terus yang samping itu lumayan besar ya. Apa Mas? Jadi ini namanya meja permajaan Mbak. Kalau di hidroponik itu hanya ada di hidroponik sih ini Mbak. Jadi ini tidak bisa diterapkan di lahan konvensional. Jadi ini cuman bisa diterapkan di meja hidroponik. Karena apa Mbak? Jadi meja permajaan ini fungsinya selagi dia masih kecil. Jadi misal saya meja, selagi dia masih kecil, dia kan tidak memerlukan tempat yang luas Mbak. Iya, betul. Jadi pakcoy itu kan nanti besar-besar. Cuman kalau masih kecil kan dia tidak perlu tempat yang luas. Kayak gitu. Makanya diadakan meja permajaannya tujuannya biar dia bisa stay di sini dulu. Jadi biar ditaruh yang lebih dekat dulu sampai dia bisa
tumbuh, terus daunnya sudah mulai bersentuhan, baru kita pindah di meja pendewasaan. Gitu. Kayak gitu. Jadi ini salah satu yang menghemat lahan, Mbak. Jadi bisa dimaksimalkan. Soalnya kita tuh menanam tuh enggak yang langsung satu kebun full tanam satu umur gitu, enggak. Kita nanamnya tuh namanya rotasi gitu, Mbak. Jadi setiap minggu tuh kita semainya 2 kali. Seminggu 2 kali? 2 kali ya, kita nyemai seminggu 2 kali. Setelah 7 hari, setelah 14 hari kita pindah di sini juga. Di sini. Nah, terus setelah di sini, setelah 1 minggu sampai 2 minggu pindah ke dewasa. Kayak gitu. Jadi yang dari kecil tuh enggak langsung di dewasa. Kalau dari kecil langsung ke dewasa nanti kebunnya cepat penuh nanti. Jadi sembari ini besar, terus kalau udah siap dipindah kita pindah ke dewasa. Yang semaian tadi pindah sini dulu kayak gitu. Jadi ada perputarannya gitu, Mbak. Jadi dari sana ke sini terus nanti ke tengah itu. Ke tengah yang dewasa gitu. Nanti yang dewasa panen, yang ini pindah situ. Kayak gitu. Jadi ada perputarannya. Jadi kelebihannya kita bisa supply ke customer tuh secara kontinu. Dalam keadaan fresh, terus umurnya pun juga enggak tua, umurnya itu sesuai umur panennya kayak gitu, Mbak. Ini fungsi dari permajaan tuh kayak gitu. Jadi as always bisa panen ya, Mas. Ya? Betul, setiap hari bisa panen. Terus berarti perawatannya kalau yang di meja permajaan ini cuma itu aja atau gimana? Kalau di meja permajaan ini untuk hama itu belum terlalu banyak. Biasanya kan kita juga ada hama juga, Mbak, itu. Nah, kalau di meja permajaan tuh jarang, Mbak. Kan jarang tuh karena dia masih kecil. Biasanya hama itu bertelur dulu di permajaan itu masih telur, berwujud telur. Jadi belum kelihatan tuh hamanya. Setelah kita pindah di meja dewasa nanti, mungkin nanti baru kelihatan hamanya. Kayak gitu. Kalau kita sih, Mbak, biasanya untuk pencegahan awal kita biasanya semprot pestisida yang nabati. Jadi sebelum terkena hama atau sebelum ada ulat atau sebelum ada serangga, kita selalu rutin seminggu 1 kali itu semprot pestisida nabati. Jadi itu terbuat kayak dari bawang putih, cabai, cabean. Masnya sendiri yang meracik? Lah, kita bisa ngeracik, kita juga bisa beli jadi. Terus dari meja permajaan ini, Mas, pindah lagi ke meja dewasa. Jadi kalau tadi persemaian di nampan tadi 7 hari plus meja persemaian yang ini tadi 7 hari lagi, yang total semaian 14 hari ya, Mbak, ya. Terus pindah di sini dia bisa bertahan sampai 14 hari lagi. 14 hari lagi di sini. 2 minggu lagi. Jadi sampai daunnya besar, sampai dia daunnya bersentuhan kayak yang situ kan udah mulai agak besar lah. Nanti kalau udah bersentuhan baru kita pindah di meja dewasa. Setelah dari sana, Mas, terus dipindah ke sini? Sini, meja dewasa. Meja dewasa. Ini yang bikin beda ini, Mbak. Lubangnya lebih lebar lagi. Iya, tadi itu lebih ke sini ada terus ada lagi. Gitu, paling 10 cm aja, Mbak. Dari tengah as itu 8 cm sampai 10 cm aja kalau permajaan. Yang di sana tadi ya. Terus kalau yang di sini ini berapa nih, Mas? Ini sekitar 20 cm. 20 cm. Ya, 20 betul. cm. Terus pas di meja ini pendewasaan ya, Mas, ya? Ini tuh berapa hari, Mas, dia di sini? Kalau di meja dewasa nanti sampai panen kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. 2 minggu sampai 3 minggu. Terus dia besar sampai panen di sini ya berarti? Ya, betul. Jadi dari permajaan tadi kan karena jaraknya terlalu dekat, kalau udah bersentuhan kita pindah ke jarak yang lebih lebar. Tujuannya biar dia nanti bisa maksimal kena sinar matahari itu bisa maksimal gitu, Mbak. Jadi besarnya itu nanti dia bisa maksimal gitu sampai besar gitu. Jadi jaraknya biar dia lebih enak buat tumbuh nanti kayak gitu. Terus tadi Masnya di awal sempat menyinggung kalau apa tuh seperti ini tuh dalamnya ada air nutrisinya, seperti itu. Yang mengalir harus 24 jam mengalir, ya. Alasannya biar ya itu tadi. Ya, karena ini sistemnya beda, Mbak. Kalau di hidroponik itu kan sistemnya banyak. Lah salah satu yang kita pakai itu sistem NFT. Apa tuh, Mas? NFT itu nutrient film teknik. Nutrient film teknik. Jadi nutrisi mengalir setipis kaca film. Jadi tujuannya itu air waktu masuk di instalasi. Jadi kalau Mbaknya mau lihat di dalam sini nanti airnya cuman mengalir tipis saja, Mbak. Jadi kalau dilihat airnya tuh cuman ngalir tipis saja. Dia enggak yang menggenang sampean. Jadi cuman airnya mengalir langsung masuk di tandon lagi. Makanya harus 24 jam. Kalau enggak nyala nanti airnya mati semua tanamannya. Gitu ya? Kalau situ misal enggak ada air, misal kita cuma nyalain 18 jam lah, nanti sisanya kan airnya kan enggak ngalir, otomatis tanamannya juga ikut mati nanti.
gitu. Harus ada airnya gitu. Iya. Mas, kalau setelah ini tadi ada 14 hari ya Mas atau berapa tadi? Di sini sekitar ya 14 hari sampai 21 hari ya. Terus pada akhirnya dia akan berubah menjadi seperti dia akan tumbuh. Kalau ini yang udah umur 30 hari, Mbak. Oke. Ya, jadi ini 21 hari tambah hari sekitar 9 hari udah cukup besar. Udah kayak gini? Udah cukup besar, Ini nanti butuh 5 sampai 10 hari baru panen lagi gitu. Oh, udah gitu. mau panen. Ini udah mau panen nih, Mas? Ini kalau panen umur segini bisa, namanya baby pakcoy. Jadi kalau di hotel-hotel itu sering banget menunya itu lebih suka sama pakcoy yang kecil-kecil. Jadi bisa dimakan semua, Mbak, utuh. Jadi nanti dimasaknya tuh enggak dipotong-potong, utuhan terus direbus sebentar, itu posisi utuh makannya kayak gitu, tinggal dikasih saus. Gitu biasanya kayak gitu. Kalau biasanya kayak yang di ramen juga bisa nggak sih Mas? Yang bisa banget. Kan dia masih muda terus bisa dimakan semuanya sampai batang-batangnya. Betul. Terus Mas tadi kan Masnya sendiri kan nggak cuma baby pakcoy ya Mas ya? Ada selada, juga, ada selada merah juga, ada seledri juga. Nah itu masa tanamnya sampai pada akhirnya panen. Panen ya. Itu beda-beda kah atau bagaimana? Kalau umur panen itu beda-beda, Mbak. Jadi kalau sawi pakcoy itu kita biasanya panen di umur 35 sampai 40 hari. 35 sampai 40 hari. Sedangkan selada itu di umur 50 sampai 60 hari. Terus kalau berarti kalau selada hijau maupun merah sama ya Mas ya? Selada hijau, merah lebih lama lagi. Oh, lebih lama? Lebih lama lagi. Berapa Mas? Kalau selada merah bisa 2 bulan lebih kok, Mbak. Oke, kalau seledrinya berapa? Kalau seledri itu lebih lama lagi, Mbak. Waduh. Lebih lama, seledri itu bisa umurnya 2 bulan lebih sampai 2,5 bulan. Cuman nanti kita panennya sistem potong. Kalau kita udah punya bakalan indukan seledri, kita nanti potong-potong aja, nanti dia 2 minggu tumbuh lagi dan. Oh gitu. Kalau seledri enaknya gitu. Seledri lebih gampang ya, enggak usah nyemai lagi gitu. Kalau kita sistem potong jualnya. Kalau sistem potong dia bisa dipotong beberapa kali pun atau ada maksimal ini? Ya mungkin nanti ada maksimalnya juga, Mbak. Nanti kita lihat dari visualnya, kalau seledrinya mungkin tumbuhnya udah kurang bagus, terus mungkin ada mulai apa ya bahasanya kayak kuntet, kayak kurang nutrisi, kayak kelihatan nggak bisa nyerap nutrisi maksimal, kita ganti, regenerasi ulang sama bibit yang baru. Oke, Sobat Espos, kita sekarang udah ada di meja yang udah bisa dipanen ya Mas ya? Iya, betul. Terus ini gimana Mas cara panennya? Gampang, Mbak, tinggal diangkat aja karena ini kan akarnya masih utuh nih. Nah, tinggal diangkat aja nih. Nah, kayak gini. Habis itu biasanya aku persi biar enggak ngotori yang lainnya tinggal. Lah, nanti waktu packing nanti kita ada proses sortasi, Mbak. Jadi disortirin sayur misal kayak daun-daun yang kurang bagus atau sayur daun-daun yang mungkin kena hama seperti ini, kita buangin semua. Terus kita peras, terus kita packing langsung di plastik nanti. Kalau boleh tahu Mas, dulunya sebelum benar-benar Masnya tinggal tinggal calling itu, awalnya gimana Mas dapat konsumen itu? Kita sebenarnya dari awal tuh fokusnya di branding aja, Mbak. Sebenarnya secara nggak sengaja sih, Mbak, cuman kita tuh seneng kalau kegiatan kita tuh ada dokumentasinya. Memori karena habis, kita upload lah ke Instagram kayak gitu. Instagram kan bisa banyak banget ya, Mbak. Kita upload aja di Instagram, oh ternyata tuh banyak yang ngikuti gitu, Mbak. Banyak sekali teman-teman itu yang tertarik juga ngikutin. Terus ada beberapa influencer juga, ada content creator juga, itu kita kesini juga, Mbak, minta di shoot atau minta di video lah. Dari situlah branding kita tercipta di sosial media. Kita kan banyak ada di Instagram, TikTok, YouTube juga ada, Facebook juga ada. Dari situ pelanggan-pelanggan kita datang dari situ. Nah, gitu. Kalau seperti itu Masnya jualnya tuh per kiloan kah atau gimana Mas? Kalau sawi pakcoy dan selada kita paling banyak per kiloan, Mbak. Per kilo. Per kilo. Per kilonya berapa? Per kilo kalau selada kita 22.000. Selada 22.000. Selada hijau 22.000. Kalau sawi pakcoy sekitar 16.000. 16.000. Yang dewasa. Kalau yang baby tadi, Mbak, itu 20.000 lebih mahal karena isinya lebih banyak. Oh iya ya. Gitu. Kalau seledri? Seledri 20.000 per kilo. Oh, oke. Tadi yang selada itu selada hijau dan merah beda harganya, Mbak. Selada merah lebih mahal lagi, 30.000. Itu ya, Mas? Iya, karena umurnya beda juga. Iya, lebih lama ya. Lebih lama. Perawatannya lebih lama lagi, makanya dia ya lumayan mahal. Betul, lah ya. Mas, kita berarti ini bisa langsung dipanen ya, Mas? Boleh, Mbak. Kalau mau nyoba silakan, Mbak, dicabut aja. Coba.
Ya, tinggal cabut aja Mbak. Ini terus Peres aja lah, udah gitu aja. Iya ya. Panen tinggal cabut Gini aja. waduh. Ya, Langsung panen. Ya, betul. Langsung aja nih. Betul. Buat yang pengen langsung ya, langsung aja. Oh iya, buat yang sobat Espos yang pengen Mas, yang pengen buat usaha ini. Betul. Tipsnya apa dari Masnya sendiri? Tipsnya sih kalau saya pribadi yang penting suka dulu Mbak. Suka dulu. Suka menanam dulu. Hobi dulu Hobi ya Mas? dulu. Karena kalau kita cuma lihat di YouTube, kita cuma lihat di postingan-postingan teman-teman petani hidroponik itu yang diposting enaknya aja. Iya benar. Permukaannya aja. Sebenarnya kalau udah masuk tuh ada tantangan sendiri. Gitu. Jadi mungkin di pertengahan jalan mungkin ada tantangan apa, entah itu hama, entah itu teknis atau kesalahan dari budidayanya atau gitu. Itu kalau udah seneng, mau jatuh, mau tanaman mati semua pun kita tetap bisa survive di situ Mbak gitu. Kalau udah nggak seneng, kalau udah invest terlalu banyak terus karena memang hatinya nggak seneng, kalau mati biasanya udah down dulu. Udah, ya udah. Ya wes lah, ganti aja gitu. Biasanya kayak gitu, mesti pikirannya udah kemana-mana kayak gitu. Yang penting seneng dulu aja. Kalau ada yang pengen belajar langsung sama saya boleh? Boleh. Tinggal masuk aja di Instagram kita tuh edukasi banyak banget. Udah aku share juga di YouTube juga udah banyak, kita udah share juga tips-tips hidroponik, tips menanam sampai panen itu udah kita kasih semua sebenarnya gitu. Kalau tanya-tanya tinggal langsung masuk di link tree-nya di Instagram itu aja, nanti udah ada chat ke admin juga kayak gitu. Udah gampang banget Sobat Espos yang pengen langsung kepikiran nih, aku suka nanam, suka ini, suka sayur apalagi ya. Coba boleh langsung ke follow Instagramnya Vale Farm. Vale Farm Hidroponik. Oke, langsung aja. Oke, Mas, terima kasih atas waktunya ya Mas ya. Terima kasih sudah diberikan pengetahuan baru. Ya, sama-sama Mbak. Belajar tadi dari benar-benar prosesnya, bibitnya sampai nanam. Benar-benar seru sih ya kalau emang punya hobinya di sini, terus ditekuni pada akhirnya sampai punya usaha dan sangat-sangat menguntungkan. Amin, terima kasih Mbak. Semoga sukses selalu ya Mas. Terima kasih atas semuanya. Sama-sama Mbak. Pada akhirnya kita sudah tahu bagaimana sih caranya menanam gitu kan. Prosesnya semuanya kita sudah istilahnya pretty list satu-satu. Nah, jadi jangan lupa Sobat Espos yang pengen juga punya usaha atau ya mau belajar dikit-dikit juga bisa gitu langsung dipraktekkan. Soalnya benar-benar tadi Mas William tuh udah menjelaskan secara gamblang dan jelas, dan menurut dia sangat-sangat bisa mudah lah dipahami ya untuk semua pemula yang mau usaha atau pengen punya hobi hidroponik. Nah, kita sudah pada penghujung program mulai dari 0 kali ini. Jangan lupa buat nonton mulai dari 0 episode selanjutnya. Bye-bye!